Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashah Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nashah Ibad. Yang terakhir, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-16 dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan makalah yang ke-17 masih dari bab rubai. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatus sabi'ata asyarata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al ummahatu arba'un ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amaniyi. Fa ummul adwiyati qillatul aqli wa ummul adabi qillatul kalami wa ummul ibadati qillatul dhunubi wa ummul amani as-sabr. Makalah yang ke-17 ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, al ummahatu induk-induk, induk di sini ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, maksudnya adalah ayil usuli, ayil usulu maksud saya. Maksudnya adalah pokok-pokok. Arba'un minal asya'i, ada 4 hal.
Apa saja itu? Yang pertama ummul adwiyati, induknya atau pokoknya obat. Wa ummul adabi, yang kedua pokoknya adab. Wa ummul ibadati, yang ketiga pokoknya ibadat. Wa ummul amani, yang keempat pokoknya angan-angan. Fa ummul adwiyati, adapun pokoknya obat, qillatul akli, yaitu sedikitnya makan. Wa ummul adabi, dan pokoknya adab, qillatul kalami, adalah sedikitnya omongan, kalam. Wa ummul ibadati, dan pokoknya ibadat, qillatul dzunubi, sedikitnya dosa. Wa ummul amani as-sabru, dan pokoknya angan-angan ya, adalah kesabaran. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Mungkin malam ini kita akan fokus pada pokok yang pertama, yaitu pokok obat-obatan ya. Baik ya. Jadi Nabi menyatakan ya ada 4 pokok atau induk ya. Ya. Atau ibu ya. Jadi ummahat itu kan ibu ya. Ya. Jadi ibunya ibu itu ada 4 kata Nabi ya. Pokok itu ada 4, induk itu ada 4. Mas ini kok bengong ya? Kok bengong kenapa ini? Ya. Tidak nyaman ya, bengong. Ya. Nah, yang pertama adalah ummul adwiyati, induk dari obat-obatan ya. Nah, ini yang Nawawi memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan adwiyah ya, atau kata adwiyah itu jam'u dawain, jamak dari kata-kata dawa. Dawa itu artinya ya obat ya. Seperti dalam ungkapan yang sangat terkenal itu ya, likul lidain dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya itu ya. Nah, jadi adwiyah itu kata jamak, mufradnya dawa ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan obat itu? Wa huwa ma yutadawa bihi ya, yaitu sesuatu yang dengannya itu diobati ya, yang dengannya diobati berarti ya obat itu memang untuk mengobati gitu ya. Yang dengan obat itu penyakit diobati ya, itu dawa ya. Nah, kemudian lalu wa ummul adwiyati ya, dan yang dimaksud dengan induknya obat ya,
qillatul akli, ya, adalah sedikitnya makan, ya. Nah, ini Imam Nawawi kemudian berikan penjelasan, fa innal ihtima'a, karena sesungguhnya menjaga min akli ma yadurru, menjaga dari makan makanan yang membahayakan, ya, khairun minal adwiyati likulli da'in, itu lebih baik dibandingkan dengan obat, ya, untuk semua penyakit, ya. Jadi menjaga makanan, ya, dari makanan-makanan yang membahayakan, yang membawa madarat, ya, itu lebih baik dibandingkan dengan obat, ya, dari segala penyakit sekalipun itu. Jadi ini nampaknya berbicara mengenai pencegahan, ya, pencegahan jangan sampai terjadi penyakit, ya, untuk supaya tidak sampai sakit itu jagalah makan, ya, dengan sedikit makan itu, ya. Itu pesannya, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, mari kita coba bahas lebih lanjut, ya, bahwa yang namanya kita sebagai manusia, ya, itu bagaimanapun juga memang jelas butuh makan dan minum, ya. Ya. Nah, kalau malaikat memang tidak perlu itu, makan tidak perlu minum, tapi kalau manusia butuh itu yang namanya makan dan minum, ya. Dan makan dan minum ini memang dianjurkan dalam Al-Quran, ya. Wong nyatanya Allah itu di dalam Al-Quran itu memerintahkan itu untuk kulu washrobu gitu, ya. Jadi makanlah dan minumlah memang, ya. Ya karena apa? Karena dengan makan itu, ya, tentu saja kita kemudian lalu punya energi, ya, yang dengan energi itu kemudian kita, ya, kemudian bisa hidup, bisa bekerja, bisa ibadah itu, ya karena makan, ya, karena minum. Kalau kita tidak mendapatkan asupan makan dan minum dalam jangka waktu tertentu, ya kita bisa lemah, bisa lemas, bahkan bisa sakit. Dan kalau lama-lama, ya, bisa sampai kemudian meninggal itu kalau tidak mendapatkan asupan makan sama sekali itu, ya. Jadi makanya yang namanya makan dan minum itu sesungguhnya sebenarnya merupakan hal yang mubah saja, ya, tapi kemudian makan dan minum itu kemudian bisa berubah status hukumnya, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bahkan bisa haram, ya, begitu. Nah, yang menarik Allah Subhanahu wa taala itu ketika menganjurkan kita makan itu dengan catatan, ya. Ya, catatannya misalnya menariknya tidak hanya yang halal, ya. Kalau yang halal itu jelas tidak bisa ditawar itu, ya. Tapi masih ada embel-embelnya itu, thayyiban, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya. Dan yang diperintahkan seluruh manusia itu, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kalian semuanya dari apa yang ada di bumi ini dengan catatan yang kalian makan itu yang halal dan thayyib, ya. Jadi yang halal itu ya halal baik dari segi zatnya maupun dari segi mendapatkannya, ya. Kalau dari segi zatnya itu misalnya barang-barang yang sudah jelas-jelas dinas sebagai haram, misalnya makan babi, minum minuman yang memabukkan, itu zatnya, ya. Jadi memang tidak boleh dimakan sama sekali itu, Mbok. Itu hasil dari membeli, hasil dari bekerja keras sekalipun, kalau yang dimakan itu tidak boleh. Tapi makan itu
sebenarnya yang dimakan halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal, ya menjadi haram. Ya, kalau kita makan nasi, kok misalnya nasi itu dari mencuri, dari korupsi, ya nasi itu menjadi haram, meskipun nasinya sendiri itu halal. Ya, makan ayam goreng, ya itu kalau asal menyembelihnya itu benar ya halal, tapi kalau menyembelihnya tidak benar menjadi haram, kan begitu ya. Jadi haramnya sesuatu itu bisa karena memang zatnya, bisa karena ada sebab-sebab yang lain ya. Kalau tentang halal saya kira udah jelas. Lah yang thayyib ini biasanya difahami ya yang baik, yang berakibat baik, yang tidak membawa madarat tadi itu, yang tidak membahayakan tadi itu ya. Contoh misalnya ya, yang namanya minum manis itu halal itu dan thayyib itu bagi orang yang memang tidak ada masalah apa-apa. Tapi bagi orang yang berpenyakit diabetes ya, itu minum gula itu menjadi tidak thayyib, meskipun halal tapi tidak thayyib, misalnya begitu ya. Makan jeroan itu halal, boleh dimakan ya, jeroan itu halal ya. Tapi bagi orang yang kolesterolnya tinggi ya, jeroan itu menjadi tidak thayyib, begitu. Jadi itu thayyib ya, tetap halal tapi tidak thayyib ya. Itulah makanya Allah itu menarik sekali itu ketika memberikan catatan terkait dengan apa yang kita makan itu, yaitu syaratnya harus halal dan thayyib itu ya. Di ayat yang lain menarik juga itu, Allah memberikan catatan, kulu washrobu, kamu silahkan makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebihan ya. Nah ini ya, nah mungkin yang ada kaitannya dengan yang kita bicarakan sekarang ini tentang sedikitnya makan tuh ayat ini ya. Jadi wala tusrifu itu kita dianjurkan makan minum, karena makan minum tadi itu memang kalau pas, kalau baik itu menyehatkan dan menjadikan orang bisa punya energi, bisa beribadah, bisa bekerja dan seterusnya itu ya. Ya. Oleh karena itu catatannya, tapi Allah menyatakan jangan berlebihan, wala tusrifu ya. Ya. Nah, karena israf ini dilarang ya, maka memudzadzirkan barang itu juga dilarang itu ya. Wala tubadzir tabdzira ya, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin ya. Orang berbuat mubadzir itu temannya setan itu ya. Sampai begitunya Allah itu melarang untuk berlebihan di dalam makan itu ya. Ya, jadi sampai kurang, yang menyebabkan kurang gizi ya, tidak baik karena tidak memenuhi unsur thayyib tadi itu ya. Apalagi saya menyebabkan kurang makan, kurang gizi jadi stunting misalnya, itu ya tidak boleh ya, harus cukup, tapi berlebihan tidak boleh ya. Itulah memang ajaran Islam seperti itu. Ajaran Islam itu memang pada posisi pertengahan ya, posisi pertengahan itu, berlebihan tidak boleh, kekurangan juga tidak boleh ya. Itu ya, saya sudah sering itu membicarakan mengenai akhlak Islam yang berada di tengah-tengah itu ya. Saya sudah sering menyebut ya, misalnya orang yang dermawan itu tengah-tengah antara boros dan kikir ya. Nah, kita ini kan seringkali melawankan orang dermawan dengan orang kikir, padahal enggak. Dermawan itu tengah-tengah ya, tengah-tengah antara boros dan kikir ya. Boros sekali enggak boleh, kikir juga enggak boleh. Lah yang diajarkan yang tengah-tengah ya. Kita sering misalnya menyebut berani itu lawan dari takut, padahal yang benar apa? Berani itu tengah-tengah itu, tengah-tengah antara apa? Antara takut dengan nekat. Nah, begitu. Jadi itu akhlak Islam itu sebenarnya selalu di tengah-tengah itu ya, itu ya. Nah, dalam hal makan juga begitu, kurang ya tidak boleh, israf ya tidak boleh, berlebihan tidak boleh ya. Nah ukuran ya yang sedang-sedang itu ya
barangkali apa yang diajarkan Nabi itu yang saya kira kita juga sudah sering mendengar itu ya. Jadi Nabi itu kan pernah bersabda, seburuk-buruk tempat itu ya perut itu ya. Sehingga seorang anak manusia itu kalau makan dan minum dia sekedar cukup untuk menegakkan tulang punggungnya, kata Nabi itu ya. Kalau misalnya lebih dari itu ya yang pas itu ya ukurannya Nabi menjelaskan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas itu ya. Itu yang saya kira sudah sering kita dengar itu. Nah itu mungkin yang dianggap oleh Nabi ya, itu yang dipandang tidak berlebihan itu, sehingga tidak menyebabkan berbagai macam penyakit itu tadi itu ya. Nah tentu saja kalau Allah kemudian memerintahkan kita jangan sampai israf ya, melarang kita jangan sampai israf ya, berlebihan. Nabi juga sampai memberikan panduan untuk tadi itu dalam hal makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas itu ya. Itu tentu saja pasti ada hikmahnya ya. Nah barangkali kemudian hikmah itu kemudian kita dapatkan misalnya dari katakanlah temuan dalam dunia kesehatan ya, yang memang kemudian kita mendapat informasi bahwa yang namanya makan berlebihan itu ya, lebih-lebih kalau sekali lagi ya dalam kondisi kita itu sudah katakanlah ada masalah-masalah tertentu, itu menjadi tidak baik dan bisa menyebabkan sampai pada level penyakit itu tadi ya. Jadi saya kira kan kita sudah sering mendengar ya yang pernyataan yang menyatakan bahwa sumber penyakit itu adalah perut ya, sumber penyakit itu adalah makanan. Itu saya kira kita sudah sering mendengar itu, sehingga kemudian lalu ya kalau dalam dunia kedokteran ada istilah diet kan ya, menjaga makanan, mengurangi makanan. Tapi dalam Islam kita itu diajarkan untuk berpuasa itu kan ya. Puasa itu juga tidak lain dalam rangka untuk ya ini sesungguhnya untuk mengurangi makanan itu, dan mengurangi makanan itu memang dengan berpuasa itu merupakan bagian dari cara Allah untuk mensehatkan. Makanya ada hadis yang menyatakan sumu tasihhu itu ya. Nah saya karena bukan dokter, bukan ahlinya, tidak bisa menjelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana efek puasa terhadap kesehatan. Tapi saya kira itu sudah sering dibahas oleh para ahlinya pada bulan Ramadan terkait dengan bagaimana yang namanya puasa itu bermanfaat untuk bermacam-macam lah ya, untuk kesehatan itu ya, untuk detoksifikasi ya, mendetok racun ya, untuk menormalkan sel-sel, untuk menstabilkan mesin yang sudah selama setahun penuh itu bekerja tidak henti-henti, itu ada jeda, ada istirahat, macam-macam tinjauannya ya. Saya tidak begitu paham mengenai itu secara pasti, tapi saya kira kita sudah sering itu mendengar mengenai manfaat sedikitnya makan itu bagi kesehatan itu ya. Jadi karena itu memang ya Masya Allah ini ya, kalau Nabi kita pernah menyatakan Ummul adwiyati qillatul akli itu ya. Ternyata memang sedikitnya makan itu merupakan pokok dari segala obat itu ya. Obat bermacam-macam boleh, tapi kalau makanan tidak terjaga, wah itu omong kosong, kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu ya. Ya misalnya kalau kita sudah jelas sakit gula, buat diobati katakanlah obat sak gebok sekalipun, tapi kita masih tidak menjaga pola makanan terkait dengan pengurangan gula, ya pasti akan sia-sia obat itu ya. Dan demikian pula untuk katakanlah jenis penyakit-penyakit yang lain, tentu saja sekali lagi itu sangat terkait dengan persoalan makanan ini, penjagaan makanan itu. Dan yang menarik ya, ini Masya Allah ya,
dalam masalah makan itu kita sebagai seorang muslim itu diajarkan untuk berdoa, ya. Dan doanya itu luar biasa, ya. Ya. Apa itu doa yang untuk makan itu? Ya. Saya kira kita semua hafal ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, ya. Ya Allah, berkailah terhadap apa yang kau rezekikan kepada kami, ya, termasuk makanan yang akan kita makan itu supaya berkah. Nah, kita sudah berkali-kali membicarakan arti berkah itu. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi makanan yang kita makan itu jangan sampai kemudian menimbulkan madharat gitu loh, menimbulkan penyakit. Tapi makanan itu ya mestinya itu diharapkan membawa berkah, membawa kebaikan. Tadi itu menambah energi, menambah kekuatan. Ya, kalau kita energinya kuat itu ya, energinya banyak itu bisa bekerja dengan baik, bisa ibadah dengan baik. Kalau tidak kan lemes kita. Tapi kalau kelebihan juga tidak baik juga tadi itu. Intinya kalau yang kelebihan itu tidak baik, ya, tidak baik. Ya. Nah, di samping minta untuk supaya makanan kita diberkahi, masih kita memohon untuk dijaga dari neraka. Ya, waqina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Ya, ya neraka ini, ya tentu saja terutama neraka akhirat, ya. Sebab orang dengan makan itu tadi itu, kalau misalnya kok yang dimakan itu barang haram, berefek kepada siksa di akhirat memang, ya. Tapi jangan dikira ya tadi itu makan itu ternyata juga bisa berefek bahaya, bisa berefek celaka, bisa berefek sebagai siksa di dunia. Kalau kemudian makanan yang kita makan itu tidak benar itu tadi itu, ya. Nah, sehingga Masya Allah doa ini sebenarnya ya kalau kita hayati ini sudah dengan sendirinya yang mendorong kita untuk berhati-hati di dalam makan itu, supaya makan itu betul-betul membawa berkah dalam kehidupan kita, tidak membawa efek madharat celaka, ya, begitu. Itulah sebabnya maka kalau dari pendekatan pendekatan sufi itu memang yang namanya puasa, sedikitnya makan itu menjadi bagian yang sangat ditekankan betul itu, ya. Jadi dengan sedikit makan itu kemudian lalu diharapkan kedekatan dengan Allah itu menjadi semakin dekat juga, ya. Orang yang kekenyangan itu katanya biasanya digambarkan sebagai kemudian malas beribadah, ya. Tapi sekali lagi ya, malas beribadah itu tidak hanya kekenyangan dia, tapi kelaparan juga, ya. Makanya yang bagus yang sedang-sedang tadi itu, ya. Jadi kekurangan tidak baik, kelebihan juga tidak baik. Pokoknya kalau dalam bahasa Jawanya pakai kekurangan, kekenyangan, ya, kelaparan, ya, itu tidak baik gitu, ya. Menunjukkan ekstrim kurang atau ekstrim lebih itu tidak baik, ya. Sekali lagi yang baik itu yang pas itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita ini oleh Allah ya diberi petunjuk, ya, diberi kekuatan juga untuk bisa mengamalkan hal seperti ini, ya. Jadi tidak berlebihan di dalam pola makan itu, ya. Saya kira itu ya penjelasan untuk poin yang pertama ini, ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.